Kita cobain 5 kaos kaki brand lokal yang khusus lari. Dari semua kaos kaki ini, kira-kira mana sih yang paling enak buat dipakai lari? Ini dia 5 kaos kaki brand lokal untuk lari. Yo, what's up Ranut Family? Welcome back to Ranut Running Gear Review with Satria Sabto. Fams, sebenarnya gue tuh pengen curhat sedikit sih tentang komen yang ada di sini. Karena saking seringnya kita tuh reviewnya tuh sepatu aja sampai dikira akun jualan sepatu. Bahkan beberapa orang yang di jalan yang ketemu gue, "Mas, jualan sepatu ya, jualan sepatu ya." Kita tidak menjual sepatu, kita hanya review. Tapi karena ini masih ada hubungannya dengan sepatu, kali ini kita tidak akan mereview sepatu, tapi kita akan mereview running gears lainnya, yaitu kaos kaki. Tepatnya kaos kaki yang khusus buat lari. Nah, kita udah ada 5 lokal brand nih yang ada kaos kaki yang khusus lari. Kita review mana nih kaos kaki yang bener-bener enak untuk dipakai lari. Mana yang nyaman bahannya, mana yang bahannya dingin, ataupun bisa aja mana yang bahannya itu sering slip. Menarik. Oke, disclaimer juga bahwa di 5 brand ini kita itu tidak ada pemberian dari semua produk itu. Oke fans, jadi kita udah beli 5 kaos kaki brand lokal. Kaos kakinya apa aja nih? Oke, so kaos kaki yang bakal kita review pertama yaitu Orthusic Hyperblast RN Socks. Agak susah nangkepnya. So ini dia Orthusic Hyperblast RN Socks. Kalau kita lihat secara modelsnya juga cukup oke dan ada logo Orthusicnya di sini. Yang dimana logo Orthusicnya itu ini juga bahannya tebel dan sedikit ada support di bagian arch, di bagian toe-nya yang cukup tebel dan di bagian ankle-nya yang agak loose. Mungkin di sini tuh belum ada semacam kayak silicone tab gitu untuk mencegah slip, anti slip lah. Nah, si kaos kaki ini berbahan tebal dan memiliki teknologi antibakterial, jadi untuk mencegah bau. Oke fams, nah di kaos kaki ini Orthusic juga ngasih penjelasan kalau ini ada kaos kakinya ini bagian yang kanan, right, dan juga di bagian yang left. Oke, nah untuk review pemakaian sendiri, gue pakai kaos kaki ini itu 2 kali dan dua-duanya sorry to say blister di mana? Yang pertama blister di bagian arch ya, di bagian arch yang bawah, kemudian di bagian heel, jadi si tumit saya itu blister dikit. Dan lucunya lagi, blisternya itu di sepatu Orthusic, ya tepatnya di Orthusic Solar. Nah untuk pemakaian sendiri sebenarnya secara teknologi udah oke. Terus kemudian ini agak tebel kaos kakinya, memang untuk memberikan support. Nah cuman masalahnya menurut gue adalah di bagian grip di kakinya sendiri. Jadi ibaratnya si kaos kaki ini tuh udah nempel ke sepatu, tapi dia ketika dipakai di kaki itu tuh licin. Si kaos kaki ini tuh tidak ngegrip secara maksimal ke kaki, yang dimana potensi untuk blister itu ada. Kaos kaki ini bisa kalian dapetin di harga 40 ribuan. Oke, scoring untuk Orthusic Hyperblast RN Socks ini adalah 4/10 mungkin, karena saya tidak merasakan support di kaki saya. Nah, kemudian kaos kaki yang kedua itu ada Tomo Journey Sport Ankle Socks. Nah, ini. Nah, selain daripada ankle socks, kita juga ada Tomo Journey yang compression socks. Oke, mana kaki saya? Oh ini dia. Ini lepas dulu, karena ini compression jadi agak ngepas gitu ya. Di brand yang kedua itu ada Tomo. Nah mereka tuh juga si Journey Socks ini ya, Sport Socks ini ada 2 di No Show dan juga ada yang di Compression. Oke, kita bahas yang No Show dulu. Nah si No Show ini menggunakan bahan cool mesh, dan ada targeted support di beberapa bagian di kaki, seperti misalnya di jari-jari kaki, di depan. Jadi ini bahannya lebih tebal, kemudian ada semacam support juga di bagian archnya. Nah di punggung kakinya ini tuh bahannya yang lebih tipis. Nah gue rasa ini untuk membantu breathability, jadi kakinya bisa lebih adem. Nah selanjutnya yang gue suka yaitu ada di mereka punya anti slip nih, anti slip ya, jadi menghindari kaki itu licin ya ketika menggunakan kaos kaki, ya anti slip lah gitu. Dan mereka juga klaim bahwa bahannya ini anti bau atau antibakterial, jadi kalau habis dipakai lari cepet kering dan tidak bau. Nah selain daripada si No Show Socks ini, mereka juga punya si compression, jadi kaos kaki yang kompres. Ini tuh kompresnya sampai ke area calf atau area betis. Nah untuk pemakaian gimana? Jujur banget gue lebih sering pakai yang Tomo ini. Yang pertama karena
dingin. Ini tuh bener-bener kaos kaki yang enak banget. Selain dingin, bahannya juga sebenarnya nggak tipis-tipis banget, tapi juga nggak tebel-tebel banget, medium. Habis itu compressionnya tuh menurut gue bagus di bagian kaki ini. Support di kaos kaki ini tuh bener-bener oke, terutama di bagian arch. Jadi si kaos kaki ini tuh bener-bener nge-grip ya di kaki, benar-benar memberikan extra layer lah ibaratnya di kaki. Dan juga di bagian anti slipnya ini, itu tuh benar-benar bekerja untuk membuat kaos kaki ini tuh tidak banyak bergerak. Dan surprisingly juga gue tidak pernah mengalami namanya blister, terutama di bagian heel atau di bagian tumit. Meskipun ini terlihat tipis, tapi itu untungnya karena si anti slipnya itu, jadi ini memang benar-benar full support ke kaki. Nah, kemudian apa bedanya dengan si compression? Nah, si compression jelas ini memang buat mengkompres kaki. Nah, kalau misalnya di compression socks ini, jujur banget, gue tuh lebih suka pakai kaos kaki ini ketika traveling. Oke, jadi selain daripada untuk sport performance, jadi untuk buat enhance performance ya, biar sirkulasi darahnya itu lebih lancar. Sebenarnya ini juga salah satu hacks buat kalian juga. Kalau misalnya kalian orang-orang yang sering travel lebih dari 2 jam untuk duduk steady, nggak gerak sama sekali di bis, di kereta, pesawat, mobil, semacamnya. Kaos kaki compression dari Tomo ini bisa ngebantu kalian buat memperlancar si peredaran darah itu. Jadi kaki kalian nggak bengkak lah ibaratnya. Apalagi kalau misalnya kalian punya masalah di pembukuan darah. Oh, jangan sampai ya. Untuk review pemakaian, gue lebih suka pakai kaos kaki ini untuk apa? Untuk recovery. Oke, jadi habis long run yang cukup jauh gitu, atau misalnya habis interval dengan session yang cukup intens. Nah, next day gue suka banget pakai si compression socks ini karena ini membantu blood flow itu lebih lancar, recovery gue itu jadi lebih cepat. Oke, untuk si no show ini harganya di sekitaran Rp65.000. Nah, untuk scoringnya subjektif. Scoring untuk no show Tomo adalah 9/10. Dan untuk si compressionnya 9/10. Tapi mungkin 9/10-nya lebih gede yang ini karena untuk membantu recovery. 9,1/10. Selanjutnya, brand yang ketiga ada Aspro Low Running Socks. Kaki saya mana? Nah, ini Aspro Low Running Socks. Oke fam, selanjutnya ini ada Aspro Low Running Socks. Klaimnya Aspro ini mereka memiliki bahan yang lembut. Kemudian juga memiliki teknologi fast dry sehingga cepat kering ketika dipakai. Dan juga memiliki teknologi yang namanya antibacterial. Jadi habis dipakai mencegah untuk adanya bau-bau dari keringat. Nah, untuk si Low Running Socks ini dari Aspro juga sama seperti kaos kaki lari lainnya. Ada support di bagian jari-jari kaki. Kemudian di bagian archnya di tengah, bagian ankle-nya sini kelihatan. Mereka juga punya si silikon anti slip. Ini gue juga pakai kaos kaki ini. Catatannya untuk menggunakan kaos kaki ini yaitu adalah di bagian nih bola kaki sampai dengan ke depan. Itu kaki gue tuh kayak agak sliding gitu lah. Jadi ketika pakai kaos kaki ini ibaratnya tuh mau maju terus, kayak ada gesekan di antara ibu jari di bagian jari-jari depan ini dengan kaos kakinya itu sendiri. Nah, jadi menurut gue untuk bagian grip ke sepatu, gue rasa ini emang sangat grip ya, bagus. Tapi untuk grip ke kaki kayaknya tuh kurang. Mungkin di bagian dalamnya apakah terlalu lembut, di bagian si depan sini saya tidak tahu. Scoring dari kaos kaki ini 7/10. Dan kalian bisa dapetin kaos kaki ini di sekitaran harga Aspro Low Running Socks. Kemudian brand yang keempat ada Fold and Fast. Nah, ini dia. Oke, next one ini ada Fold and Fast. Fold and Fast ini menggunakan bahan benang nilon dan juga mereka memiliki teknologi yaitu meningkatkan sirkulasi udara ya di kaos kakinya ini. Dan yang gue suka juga bagian karetnya ini, dia itu crew running socks, jadi dia nggak pendek banget tapi dia juga nggak tinggi banget. Di bagian tengah-tengah sini ini tuh juga memberikan compression yang cukup oke ke kaki, jadi memberikan kenyamanan dan juga support ketika berlari. Oke, kemudian di bagian heelnya ada padding, di bagian archnya juga ada support, dan di bagian toe boxnya, di bagian jari-jarinya ini juga ada support juga untuk melindungi jari-jari kaki. Nah, untuk pemakaian sendiri, gue tuh suka banget kalau pakai kaos kaki yang panjang kayak gini, itu tuh ketika recovery karena bener-bener memberikan kenyamanan kepada kaki. Jadi, mostly gue menggunakan kaos kaki ini untuk recovery. Untuk scoring berapa? Si Fold and Fast gue kasih skor 8/10. Dan harganya itu bisa kalian dapetin di sekitaran Rp79.000. Dan brand yang kelima ada Duraking Technical Running Performance ya, running crew sock. Ini dia. Ini kaos kaki. Ini dia Duraking Technical Performance Running Crew sock.
Si kaos kaki ini tuh bahannya mereka 90%-nya itu nylon dan 10%-nya tuh spandex. Jadi ini tuh melar ya. Dan klaimnya juga kaos kaki ini diperuntukkan untuk running performance. Kemudian ini bisa dilihat di bagian yang mereka kasih warna yang beda. Di bagian heel ini ada padding yang lebih. Terus di bagian si jari-jari kaki ini juga kerasa banget ada padding yang lebih. Ada support di bagian arch. Nah, tapi ini mungkin agak beda dengan si 4 brand yang lain, yang dimana dia tuh support arch-nya tuh full rounded bagian tengah sini. Sementara di bagian sininya, punggung kakinya, itu bagian yang tipisnya tuh terpisah. Beda dengan si beberapa brand yang belakang. Cuman catatannya buat gua adalah sebenarnya gua kurang merasakan adanya support di bagian dari ankle ke atas gitu. Jadi kayak ini tuh cuman ya udah nempel aja di kaki gitu tanpa ada berasa kalau ada sesuatu yang memberikan support. Oke, nah untuk breathability-nya sendiri menurut gua so-so, jadi nggak breathable banget tapi juga nggak panas banget. Untuk harganya sendiri kalian bisa dapetin di harga Rp79.000 Duraking Technical Running Performance Crew Socks. Oke, untuk scoring kaos kaki ini Lonseng 4, Fold and Fast 8. Untuk recovery ya, ini kayaknya 6 aja deh. So sorry Duraking, tapi kayak kurang support aja sebenarnya. Oke fams, jadi kalau dilihat-lihat dari semua kaos kaki tersebut yang khusus lari, bahannya tuh lembut. Nah, tapi secara lebih spesifik lagi bahwa memang kaos kaki untuk lari itu tuh berbeda dengan kaos kaki biasa. Nah, perbedaannya tuh ada di mana? Kalian bisa cek di video Ranut yang ada di sini. Sudah kita bahas di video ini antara perbedaannya kaos kaki lari dengan kaos kaki yang B aja. Sekarang kalau kita mau bikin rankingan, mulai dari si ranking paling bawah kemudian paling tinggi. So, gue urutin dulu dari 5 sampai 1 brand ya, berarti kayak yang kelima, sorry banget, gue suka banget sepatunya tapi kaos kakinya agak kurang sejujurnya, yaitu Orthozac Hyperblast RN di posisi kelima. Terus di posisi keempat itu ada Duraking Technical Performance Running Crew Socks. Kenapa posisi keempat? Ya dia meskipun kurang memberikan support tapi masih oke lah kalau dibuat lari. Selanjutnya di Aspro Low Running Socks di posisi ketiga. Kenapa ketiga? Karena di bagian yang agak-agak licin di bagian ibu jari sini ya, sehingga ada chance untuk blister meskipun dikit banget. Oke, next one ini Fold and Fast di urutan kedua. Oke, kenapa di urutan kedua? Karena benar-benar memberikan support, apalagi kalau buat recovery. Dan yang terakhir, posisi pertama ada Tomo. Tomo ini kalau misalnya ini di posisi yang pertama, gue akan menempatkan yang ini lebih tinggi karena gue lebih sering pakai yang ini sejujurnya. Gue suka banget sensation menggunakan si Tomo Journey Sport Socks ini. Bener-bener memberikan kenyamanan, tapi juga kaos kakinya ringan sehingga misalnya pun gue pakai sepatu yang breathable, pakai kaos kaki ini tuh masih berasa anginnya. Ataupun misalnya menggunakan sepatu yang cukup covered gitu ya, misalnya kayak mesh yang cukup tebal, itu menggunakan kaos kaki ini masih nggak apa-apa dan penguapan keringatnya tuh cepat. Jadi ketika habis dipakai lari terus dilepas kaos kakinya, itu kalian langsung nguapin aja, dia keringnya cepat. Oke fam, so itu dia ya 5 local brand yang punya running socks. Nah, menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pendapat yang telah gue sampaikan? Ataupun misalnya kalian punya salah satu dari 5 brand ini, please banget kasih tahu di comment section. Alright, so that's it. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.